Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fit tharini amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundirin wa yajadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bil haqq wa takhudhu ayati wa ma undiru huzwa. Surat Al-Kahfi ayat 56. Wa ma nursilulan orang ngutus sapa ingsun. Wa ma nursilulan orang ngutus sapa ingsun al mursalina ing pira-pira kang den utus. Al mursalina ing pira-pira wong kang den utus illa mubasyirina angin hale padha mbebungah sapa mursalin lil mukminina maring wong kang padha beriman wa mundirina lan hale padha meden-medeni sapa mursalin ay mukhawwifina harakate ay mukhawwifina tegese hale kang meden-medeni sapa mursalin meden-medeni lil kafirina maring wong kang padha kafir. Wa yujadilul ladzina kafaru wa yujadilu lan debat tau biasane makna jawane wa yujadilu lan mara padoni sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina bil batili kelawan barang kang batil ai biqaulihim tegese kelawan ucapane alladzina kafaru. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ucapane alladzina kafaru aba'asallahu basyarar rasula, nyatane ucapan aba'asallahu basyarar rasula. Aba'asa apa toh ngutus sapa Allah Gusti Allah basyaran ing menungso rasulan kang dadi utusan wa nahwihi lan padane qaul aba'asallahu basyarar rasula. Tujuannya mereka itu memberikan sebuah perdebatan dengan ucapan yang seperti itu dan semisalnya niku liyudhidu dirapun batalake sapa alladzina kafaru bihi kelawan jidalihim ay liyubtilu tegese dirapun batalake sapa alladzina kafaru bijidalihim kan jidale alladzina kan para patoni lawan oleh para patoni sinten alladzina kafaru al-haqqa ing barang kang hak Al-Qur'an tegese ing Al-Qur'an wa takhudulan padha ngalap sapa alladzina kafaru ayati ing pira-pira ayat ingsun ayat ingsun Al-Qur'an tegese Al-Qur'an wa malan barang undiru kang ten-ten sapa alladzina kafaru bi kelawan mah minanari bene saking neraka ngalap huzuan ing barang keguyonan Terus ya Allah ya Rabbi ya Karim sukhriyatan tegese keguyonan. Wa man adlamu mimma dzukira bi ayati rabbi fa'arad anha wa nasiya ma qaddamat yadahu inna ya'alna 'ala qulubi akinnatan yahu fi adani mukrah wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idzan abada. Ya Allah ya Rabbi ya Karim
Waman adlamu, waman utawi sapa wonge iku adlamu luweh zalim, luweh nganiaya sapa man. Luweh zalim, luweh nganiaya sapa man. Adlamu miman. Waman adlamu miman tinimbang saking wong dzukira. Dzukira kang den elingake sapa man bi ayati rabbi kan biro-biro ayate pangerane alladzina kafa kan biro-biro ayate pangerane man adlamu farada anha wa nasiyah farada mongko nuli mengo sapa man adlam anha saking ayati rabbi wa nasiyalan lali sapa man adlam ma ing barang qaddamat kang wis dinginake tegese nglakoni kang wis dinginake utawa nglakoni apa ya dahu tangan lurune man adlam ma tegese ing barang amila kang ngamal sapa man ing disebut ngamal sapa man ing ma nal kufri kan sing kekufuran wal ma'asilan pira-pira penggawe maksiat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Inna ja'alna inna satan ingsun iku ja'alna dadi akeh sapa ingsun ala qulubihim. Ing atase atine pira-pira ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ala qulubihim ing atase pira-pira atine alladzina kafaru. Dan alladzina kafaru akinnatan ing pira-pira tutup agtiyatan tegese ing pira-pira tutup ayyafqahuhu saking yen to mahami sapa alladzina kafaru saking yen to mahami sapa alladzina kafaru ing Al-Qur'an ay min ayyafhimu fahima yafhamu nggih ay min an yafhamu tegese saking yen to padha paham sapa alladzina kafaru Al-Qur'an ing Al-Qur'an ai fala yafhamunahu tegese mung ora padha paham sapa alladzina kafaru ing Al-Qur'an fi adzani manku ing dalem pira-pira kupinge wa fi adzani lan ing dalem pira-pira telingane dalam pira-pira telingan alladzina kafaru waqron ing teng mriki dimaknani sikolan fala yasmaunahu ya waqron ing barang kang ngabot-ngaboti sikolan tegese barang kang ngabot-ngaboti fala yasma'una mongko ora bisa ngrungu sapa alladzina kafaru ing Quran wa ing tad'uhum lamun ngajak sapa sira Muhammad ing alladzina kafaru ilal huda maring pituduh baliyah tadu mongko ora bakal oleh pituduh sapa alladzina kafaru idan ing dalem nalikane bil ju'li al madhkur ngoten mawon maknane gambil idan ing dalem nalikane bil ju'li al madhkur ai bil ju'li tegese kelawan bayaran al madhkur kang tentu apa ju'al abadan ing dalem selawase pun sak wonten mawon diyen
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin ay lil mu'minin wa mundirin ay mukhawwifin lil kafirin. Dan tidaklah kami mengutus terhadap para utusan kecuali dalam keadaan para utusannya itu membawa kabar gembira terhadap orang-orang yang beriman dan dalam keadaan menakut-nakuti kepada setiap orang kafir. Jadi tugasnya para anbiya, para rasul itu bukan hanya menggunakan satu sayap kiri saja, tapi juga sayap kanan. Mubasyirin wa mundhirin. Dikasih kabar berita yang baik, juga dikasih kabar gembira yang Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengeriku tinggal akan ngoten. Lanjut, wa yujadilul ladzina kafaru bil batil. Dan orang-orang yang kafir itu memperdebat menggunakan ucapan-ucapan yang batil. Yakni biqaulim aba'asallahu basyarar rasulah. Semisal dengan ucapan mereka yang berupa aba'asallahu basyarar rasulah, apakah Allah Ta'ala itu mengutus seorang rasul? Apakah Allah Ta'ala itu mengutus manusia sebagai rasul? Ini kan sama dijelaskan ya. Ini juga salah satu syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang kafir untuk membuat keraguan di dalam agama Islam. Mereka berkata, aba'asallahu basyarar rasulah. Apa yang mungkin seorang rasul, seorang utusan dari Allah Ta'ala itu berupa seorang manusia biasa. Mereka berharap bahwa seorang rasul itu harusnya adalah para malaikat. Tapi kemarin kan sudah dibantah bahwa yang namanya menyampaikan dengan satu sama lain itu paling enak adalah satu jenis. Ya, andaikan golongan para malaikat, ya niscaya Allah Ta'ala akan mengutus orang utusan dari para malaikat. Kalau untuk manusia, ya Allah Ta'ala mengutus yang namanya para manusia untuk dijadikan sebagai rasulnya. Kemarin panjang lebar itu sudah dibahas bahwa memang secara nalar pun nanti yang masuk justru malah harus seorang manusia, seorang rasul untuk para manusia itu ya harus manusia. Kemarin sama dibahas banyak. Tujuannya apa? Mereka mendebat menggunakan perkara yang batil. Liyudhidu bihi ay liyabtulu bijidalihim al-haqqa ayil qur'ana. Agar mereka, para orang-orang kafir, itu bisa membatalkan terhadap hak. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, agar mereka membatalkan dengan perdebatan mereka itu terhadap perkara yang hak, yaitu Al-Quran. Ya, mereka ingin membuat syariat kita itu menjadi tidak terpercaya oleh orang-orang. Sehingga sampai mengatakan seperti itu. Yang terakhir, wattakhadhu ayati ayil Qur'ana wa ma undiru bihi minan nar huzwan ay sukhriyatan. Dan mereka orang-orang yang kafir itu mengambil atau menjadikan ayat-ayatku, yakni wa ma undiru, yang juga sebuah perkara yang ditakut-takutkan terhadap mereka berupa api neraka langsung. Wa ma undiru huzwa, ya, cuma hanya sekedar guyonan maun. Mereka menjadikan ayat-ayatnya Allah Ta'ala dan juga sebuah perkara yang dijadikan napa bahasane hal yang menakut-nakuti itu malah dijadikan bahan tertawaan. Tengeriku kurang lebihnya seperti itu Fathul tafsir Jalaluddinnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Iki tinggal akan teng kitab
Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau dawuh, Masya Allah, canggih lagi. Tengriki dawuhipun Syekh Mutawil Asy'arawi beliau dawuh, kulna innal jadal qad yakunu bil haqq wa qad yakunu bil batil kama yaf'alu alladziina kafaru huna. Jadi yang namanya sebuah perdebatan itu memang ada kalanya menggunakan perkara yang hak, ada kalanya menggunakan perkara yang batil. Jadi memang menawi singen dingendikaken kalian abi. Dunia ini adalah medan peperangan antara yang hak dan juga yang batil. Iling-ilingan dunia ini isinya ya mek kuwi tok. Dunia ini isinya adalah peperangan antara yang hak dan juga batil dengan segala model peperangannya. Ada kalanya peperangannya, perlawanannya, peperangan antara hak dan juga batil ini memang di medan tempur. Ada kalanya memang perdebatan, perlawanan, peperangan antara hak dan juga batil itu terjadi hanya melalui perang pikiran atau sekarang dikenal dengan istilah ghazwatul fikri. Napa perang pemikiran. Sekarang kita di media sosial itu sudah termasuk dengan ghazwatul fikri atau perang pemikiran, di mana setiap orang mengeluarkan statementnya masing-masing. Maka setiap orang yang mampu speak up di dunia sosial media, dia yang akan menang secara zahir. Makanya awak dhewe sampai kalah, sampai awak dhewe gak speak up, jangan sampai kita tidak ikut membahas sebuah kebenaran di media sosial, karena kalau tidak seperti itu akan membuat media sosial dimenangkan atau bahasanya dipenuhi oleh orang-orang yang melakukan peperangan dengan perkara yang batil. Maka di sini dikatakan bahwa orang-orang kafir itu waqad yakunu bil batil kama yaf'alu alladziina kafaru huna fayujadiluna bil batil. Nih loh, mereka itu menggunakan perkara yang batil, mereka gunakan untuk mendebat sebuah kebenaran agama Islam ini. Tujuannya ya jelas, tidak lain tidak bukan adalah liyudhidu bihil haq, ya, agar mereka itu menggunakan hal tersebut untuk merusak atau bahasanya tengriki menghilangkan terhadap sebuah kebenaran. Banyak kan yang seperti yang didauhakan, ya seperti sekarang yang terjadi, yang sering mereka mengatakan bahwa yang namanya agama Islam itu disebarkan dengan pedang. Mereka mengatakan bahwa agama Islam itu adalah agama teroris, penuh kekejaman. Mereka mengatakan yang namanya agama Islam itu agama yang tidak adil, agama kekerasan, karena memperbolehkan untuk memukul terhadap seorang istri. Ya, artinya ya itu tadi, semuanya mereka orang-orang kafir itu selalu pasti mereka itu mencari ucapan-ucapan yang mereka gunakan untuk perdebatan, yang mereka gunakan untuk menghilangkan sebuah kebenaran. Jadi fakta-fakta yang asli yang ditutupi oleh ucapan-ucapan mereka yang tidak benar. Liyu'attiluhu wa yuziluhu. Meranamu gak usah kaget, ada orang-orang kafir berkata seperti itu, jangan kaget. Contoh lagi, banyak masihan pokoknya. Mereka mengucapkan dan menuduhkan kepada agama kita suatu hal yang tidak layak untuk mereka nisbatkan kepada agama kita.
yang paling sering didengarkan sama orang-orang Amerika itu didoktrin bahwa agama Islam itu agama teroris, agama kekejaman. Ya. Itu contohnya seperti itu. Itu contohnya seperti itu. Agama yang tidak adil. Karena seorang laki-laki jatahnya itu 2 kali lipat daripada perempuan. Banyak mereka menuduhkan banyak sekali. Yes, tapi gak usah kaget, memang seperti itu mereka. Wa yajadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haq. Pun. Terakhir wattakhadhu ayati wa ma undiru huzwa. Ayat al-kauniyah allati ja'at li tasdiqir rusul wa kadzalika ayatul Qur'an wa ayatul ahkam ittakhadhu sukhriyatan wa istihza'an wa lam ya'ba'u bima fiha min nadaratin. Dan mereka orang-orang yang kafir menjadikan ayat-ayatnya Allah dan perkara yang digunakan untuk menakut-nakuti mereka menjadikannya hanya sebatas perkara yang dijadikan bahan olok-olokan, dijadikan bahan tertawaan. Ya, niki orang-orang kafir niku sama sekali nggak ada takut-takutnya. Ya. Sama sekali nggak ada takut-takutnya. Tapi tatkala mereka mengetahui hakikatnya, mereka pasti akan berharap untuk dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, dan mereka ingin yang namanya untuk beriman. Mereka ingin untuk yang namanya untuk beriman. Pun niku maksudnya wa manursilul mursalina illa mubasyirina wa mundirin wa yajadilul ladina kafaru bil batil yudhidu bil haqq wattakhadhu ayati wa ma undiru huzwa. Cara Abi niku sing suwering dingendikaken kalian Abi bahwa wa yajadilul ladina kafaru bil batil yudhidu bil haqq. Niku sing suwering dingendikaken teng ayat iki tentune teng nek boten klintu niku teng surat Al-Baqarah. Niku sing suwering didawaken kali Abi teng kula. Bahwa walang tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela kepada kita semua sampai kita semua itu mengikuti agama mereka. Jadi orang-orang Yahudi juga Nasrani itu memiliki semangat yang besar untuk mengajak semua orang masuk kepada agamanya mereka. Nah, seharusnya kita juga sama seperti ini. Itu dengan tiga akan mengatakan. Artinya kita harus memiliki semangat dakwah yang tinggi pula. Tengah dikit tinggi akan mengatakan ya. Masya Allah. Oleh karena itu dilanjutkan malih karena memang ini pembahasannya sudah beralih ke pembahasan yang lagi didawakan waman adlamu mimman dzukira bi ayati rabbi fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahu wa fi adanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Waman adlamu mimman dzukira, kita tafsir Jalalain nyariin. Waman adlamu mimman dzukira, iku ditasydid mboten sih? Ditasydid nggih. Mimman dzukira nggih. Mimman dzukira bi ayati rabbih. Dan siapa yang lebih zalim daripada orang yang telah diingatkan menggunakan ayat-ayat Tuhannya, namun fa'arada anha, dia malah berpaling dari ayat-ayat Tuhannya. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dia lupa terhadap apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Ai ma amila minal kufri wal ma'asi, yakni apa yang telah diamalkan oleh tangan oleh mereka berupa kekufuran dan juga kemaksiatan. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayatiyatan, sesungguhnya ayyafqahuhu ay min ayyafamu al-Qur'ana ay fala yafhamuna. Sesungguhnya kami menjadikan di dalam hatinya mereka beberapa tutup
dari mereka memahami terhadap Al-Quran, sehingga ya nggak bisa menjadi faham terhadap Al-Quran. Kan inna ja'alna inna ja'alna ala qulubihim akinatan, kami jadikan di atas hati mereka sebuah tutup. Hati ini wis tutup min ayyafqahu ay min ayyafamuhu, tutup sehingga mereka tidak bisa memahami daripada isinya Al-Quran. Ay fala yafhamunahu, pun hatinya diberi tutup oleh Allah. Wa fi adanihim waqrah, dan di dalam ya Allah telinganya mereka itu ada sebuah waqron atau sifat berat, ay fala yasma'una, yakni membuat mereka itu Allah Ta'ala membuat mereka telinganya itu penuh dengan yang namanya rasa berat, dengan artian tidak bisa, sehingga membuat mereka tidak bisa mendengar. Wa in tad'uhum ilal huda falyahtadu idan abada, dan tatkala kamu mengajak mereka kepada sebuah petunjuk, maka yang ada ya Allah ya Rabbi ya Karim falyahtadu, mereka tidak akan mendapatkan sebuah petunjuk. Jangan kok nang pituduh yang kok piye ae, mereka nggak akan menerima petunjuk. Idzan ay bil ju'li al madhkur abadan, mereka tidak akan mendapatkan sebuah petunjuk untuk selamanya. Artinya piye to? Niki ade teng mriki dikatakan ngeten. Dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau niku dawuh ngeten mengenai ayat waman adlamu man dzukira bi ayati rabbih. Teng mriki beliau dawuh perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya tatkala Allah Ta'ala itu menhikayahkan keadaannya orang-orang kafir berupa mereka itu merangi bahasane atau memperdebat dengan perkara yang batil, kemudian Kanjeng Nabi juga mensifatinya dengan sifat-sifat yang mewajibkan yang namanya sebuah hal-hal yang al-mujibah lil khizyi wal khidlan. Allah Ta'ala menambahkan sifatnya mereka, menunjukkan beberapa sifat mereka yang justru menambah kepada mereka sifat hina. Jadi kan mangan Allah Ta'ala kan di ayat yang sebelumnya kan sudah menyebutkan wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundirin, dan tidaklah aku mengutus terhadap seorang utusan kecuali dalam keadaan memberikan kabar gembira dan juga menakut-nakuti, kan ngoten. Bahkan niki wa yujadilul ladina kafaru bil batili liyudhidu bil haqq. Yang pertama sifatnya orang kafir, mereka itu mendebat dengan perkara yang batil. Tujuannya agar mereka mampu menghilangkan kebenaran dari muka bumi ini. Itu sifat yang pertama bagi orang kafir. Sifat yang kedua wattakhadhu ayati wa ma undiru huzwa. Mereka itu tidak ada ketakut-takutnya. Mereka menjadikan yang namanya ayat-ayatnya Allah Ta'ala dan perkara-perkara yang mereka diancam dan ditakut-takuti itu hanya dijadikan sebuah bahan tertawaan oleh mereka. Itu dua. Lagi Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita sifatnya orang kafir, yakni waman adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha. Siapa orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diingatkan menggunakan ayat-ayatnya Allah Ta'ala, namun yang ada dia malah berpaling. Iki wis dielingno gawe ayat pangeran. Lah kok malah yang ada mereka malah berpaling. Ma'anu teng mriki dikatakan ailadul ma'a'dhama min kufri man taridu alaihi al-ayat wal bayyinat. Yakni tidak ada tindakan zalim yang lebih agung daripada tindakan kekufuran dari tindakan kekufurannya orang-orang yang telah datang kepada mereka ayat-ayatnya Allah Ta'ala yang sudah sangat jelas. Fayu'ridu anha, mereka malah berpaling. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kemudian sifatnya lagi wa nasiya ma qaddamat yadah, dia lupa terhadap apa yang telah dilakukan. Ay yansa ma qaddamat yadahu ay ma'a i'radihi anit ta'ammuli fid dalail wal bayinat,
yatanasa ma qaddamat yadahu minal a'mal al-munkarah wal madhab al-batilah wal murati anisyan. Ana teng mriki dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim, di sisi mereka itu berpaling daripada ayat-ayatnya Allah Ta'ala, mereka juga lupa atau bahasanya macak lupa daripada apa yang telah diperbuat, daripada dosa-dosa mereka. Masya Allah, mereka pura-pura lupa atas dosanya mereka. Mulakno kula tasih eling banget. Niki cara Arabe kula rada lali wis gak eling, tapi ngriku ngendikaaken kula biyen niki eling niki saking dawuh Mbah Yaidah. Kurang lebihnya orang-orang kafir ya itu mengumpamakan dosanya mereka diibaratkan seperti halnya lalat yang hinggap di hidung mereka, kemudian tatkala lalat itu hinggap mereka hanya perlu menghusaknya begitu saja. Digesusuh ngono ngalih. Mereka itulah perumpamaan orang-orang kafir di dalam dosa-dosa mereka. Nah, itu ingin dia akan ngatain. Benjing coba kalau cari akan malih. Kurang lebihnya seperti itu. Masya Allah. Jadi mereka benar-benar lupa atau bahasanya pura-pura lupa, melupakan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dilanjutkan lagi. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan wa fi adhanihim waqra. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya, dan sesungguhnya kami telah menjadikan atas hati mereka sebuah tutup dari memahami Al-Qur'an. Artinya mereka enggak bisa memahami Al-Qur'an. Wa fi adhanihim waqra, dan di dalam telinga mereka terdapat sebuah rasa berat sehingga mereka enggak akan bisa memahami, mendengarkan terhadap Al-Qur'an. Wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Apabila kamu mengajak mereka kepada sebuah jalan yang kebenaran, kepada sebuah petunjuk, sehingga mereka tidak akan untuk memberikan sebuah petunjuk tatkala itu untuk selamanya. Mulane nang ngriki niku ngendikaken ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, seperti ingkang dingendikaken kalian Syekh Mutawal Asy'arawi, beliau niku dawuh ngeten. Dawuhnya beliau waman adlamu, ini merupakan sebuah istifham ja'al khabar ala suratil istifham bahasanya. Sebuah pertanyaan ini memang sengaja tidak diberikan jawabannya. Kan bahasanya kan waman adlamu, barang siapa yang lebih zalim. Ya. Barang siapa yang lebih zalim, jawabannya sudah jelas. Ya mereka tentunya. Cuma wa tarakalana al-jawab linaqula nahnu la ahad adlamu mimman fa'ala dzalik wal iqraru sayyidul adillah. Tang ngriki ngendikaken bahwa sengaja tidak ada jawabnya istifhamnya itu karena memang agar kita sendiri yang menjawab, ya, bahwa tidak ada satupun orang yang lebih zalim daripada apa yang mereka lakukan. Wal iqraru sayyidul adillah, dan yang namanya ikrar, pengakuan, itu merupakan paling utamanya sebuah adillah atau petunjuk. Lan nang ngriki didhawuhaken wa qaulu fa'aradu anha ay taraka wa nasiya ma qaddamat ay nasiya al sayyiat. Ya, mereka itu sudah lupa terhadap apa yang telah mereka lakukan berupa keburukan-keburukan. Padahal harusnya kan ngeten, wa kana minal wajib ayyatanabbaha ila hadil ayat fayu'minu biha la'allallah yatubu alaihi bi imani fayubadilu sayyiatihi hasanat. Harusnya termasuk daripada perkara yang wajib, kita itu sadar mengenai tentang ayat-ayatnya Allah Ta'ala ini sehingga kita iman. Dan kita tidak boleh lupa, ngoten loh. Sehingga kita nanti suatu ketika pengen tahu terhadap Allah Ta'ala dalam keadaan imannya masih utuh, modal imannya itu masih ada. Pun yang terakhir didawakan inna ja'alna ala qulubihim akinnatan
Dan kami menjadikan atas hatinya mereka akinah sebuah tutup untuk memahami Al-Quran. Artinya Allah Ta'ala memang sengaja menjadikan di atas hatinya mereka itu sebuah tutup, maka tidak bisa masuk kepada hati mereka sebuah iman, juga tidak bisa keluar dari hati mereka yang namanya sebuah kekufuran. Bahasan Syekh Mutal Asy'arawi ngoten. Ati ku Pak, barang ku Pak lek wis ditutup. Botol iku lek wis ditutup, mongko barang njaba ora iso menjero, barang jero ora iso njaba. Dawuhnya Syekh Mutal Asy'arawi, tatkala hati itu sudah ditutup oleh Allah Ta'ala, dalam keadaan isi hatinya itu merupakan sebuah kekufuran, maka kekufuran yang ada di dalam hatinya nggak bisa keluar, dan iman yang belum masuk itu nggak bisa masuk. Jadi bukan hanya sekedar penutup yang menjadikan mereka nggak bisa paham Al-Quran, tapi lebih dari itu. Mulanya tengah dikit ngendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim walaysa hadza ittihadan minhu ta'ala li ibadihi ta'ala Allah an dzalik. Ini bukan merupakan sebuah kekejaman. Awas deh, jangan sampai salah paham. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, jangan sampai kita memahami salah paham. Oh berarti Allah Ta'ala yang menutup hati mereka. Salah. Bukan Allah Ta'ala yang menutup hati mereka sehingga hati mereka tidak bisa beriman, boten. Akan tetapi balis tijabatan lima tolabu wa talbiyatan lima ahab. Akan tetapi Allah Ta'ala melakukan hal tersebut, menutup hati mereka karena mengabulkan atas apa yang mereka minta dan karena mengabulkan terhadap apa yang mereka senangi. Yakni napa? Falamma ahabu al-kufra, mereka itu suka terhadap kekufuran, wan syarahat bihi suduruhum zadahum minhu, mereka suka terhadap yang namanya sebuah kekufuran, maka Allah Ta'ala menambah terhadap mereka sebuah kekufuran. Li'annahu rabbun yu'ti abdahu ma yurid, karena Allah Ta'ala itu merupakan sosok Tuhan yang memberi terhadap para hambanya apa yang mereka mau. Orang kafir itu akan semakin buta hatinya, semakin tertutup hatinya. Itu bukan karena kekejamannya Allah Ta'ala menutup hati mereka, mboten. Ning memang itu merupakan sebuah pilihan daripada orang-orang kafir. Kan seperti itu ya. Kemarin sudah berkali-kali dicontohkan sama Al-Imam Syekh Mutal Asy'arawi, beliau mencontohkan orang kalau nggak mengikuti pengikut jalan, pengikut pelang jalan, penunjuk jalan, disuruh belok kanan, Surabaya belok kanan, dia malah belok kiri. Kalau dia terus-terusan memilih jalannya sendiri, tidak mengikuti papan penunjuk jalan, berarti memang mereka yang memilih atas kesesatan tersebut. Mereka yang terus tenggelam menuju kesesatan tersebut. Bukan karena Allah Ta'ala yang kejam, tapi mereka yang memilih jalan kesesatan mereka sendiri. Bon, ikuti ketika akan ngeten. Ya Allah, sama seperti halnya dalam ayat lain surat Al-Baqarah ayat 10, tengah ketika akan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu terdapat sebuah penyakit, maka Allah Ta'ala menambahkan kepada mereka sebuah penyakit hati. Pun dilanjutkan walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih atas apa yang mereka anggap bohong. Dalam ayat lain surat Al-Baqarah ayat 7 juga sama. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Allah Ta'ala itu mengkhatam. Mengkhatam itu mengelak cara bahasa Jawa. Mengelak itu bahasanya mensegel. Khatamallahu ala qulubihim, Allah Ta'ala mensegel hati mereka. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah, atas hati atas penglihatan dan juga pendengaran dan juga penglihatan mereka terdapat sebuah ghisyawah atau sebuah penutup. Ini sama maknanya, sama persis. Pun sehingga hati mereka tidak bisa digunakan untuk memahami yang namanya Al-Qur'an. Karena memang mereka awalnya ya ini loh. Awalnya itu ini loh, mereka adalah sebelum Allah Ta'ala menutup, mengunci, mensegel terhadap hati. Mereka itu memang awalnya adalah fa'a'rodo
anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Kalau awalnya adalah mereka sendiri yang sudah diingatkan terhadap ayat-ayatnya Allah, tapi mereka malah lebih memilih untuk berpaling. Wis dikei papan pelang, jalan kebenaran, belok kanan, ini belok kiri. Ya udah, berarti bukan Allah Ta'ala yang kejam dengan cara menutup hati mereka, tapi mereka sendirilah yang memilih pilihan mereka. Mereka sendirilah yang menapaki jalan kesenangan mereka itu. Bon, tengriku ngoten. Wa fi adanihim waqra terakhir wa yang tad'uhum ilal huda falayahtadu idan abada. Tatkala kamu mengajak mereka, wahai Muhammad, kepada sebuah petunjuk, maka mereka tidak akan mendapatkan petunjuk di waktu itu untuk selamanya. Artinya napa? Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, fahada amrun tabi'iyun. Ini merupakan sebuah perkara yang sifatnya sudah menjadi kebiasaan. Artinya bagaimana? Ba'da'an khatamallahu ala qulubihim wa ala asma'ihim wa sadda alaihim manafidal ilmi wal hidayah, yakni setelah Allah Ta'ala menutup terhadap hati mereka, terhadap pendengaran mereka, dan Allah Ta'ala sudah menutup semua pintu-pintu pengetahuan dan juga hidayah, maka ya udah, kamu mau mengajak bagaimanapun caranya, tetap saja mereka tidak akan yang namanya bisa mendapatkan petunjuk. Kupingnya wis buntu, pendengarannya wis buntu, kabeh wis buntu, atine wis buntu pisan. Lah wis terbuntu ngono wis gak iso. Am katene geret katene mengajak kepada sebuah hidayah yang bagaimanapun gak akan bisa. Bone krana wis napa wis kadung buntu. Bahasane wong-wong kan ade kan ngoten iki. Kadung buntu, Pak, ora kenek dieling. Wis kadung buntu. Orang itu sama, wis kadung buntu mbok geret kaya apa wis mangga buntu. Mulane teng mriki didawakan terakhir li'annal hadiya nasyi'un min antas ma'a kalimatal haq fayastakbiluha qalbuka birridha fatanfa'ilaha jawarihuka bil iltizam. Karena yang namanya sebuah petunjuk itu muncul pertama kalinya dari engkau mendengarkan sebuah kalimat petunjuk. Kowe iso oleh petunjuk. Iki carane melihat, mendengar terhadap yang namanya sebuah kalimat penunjuk. Sehingga tatkala kita sudah menerima info kebenaran, baik dengan cara pendengaran ataupun penglihatan, maka nanti akan masuk dan sampai ke dalam hati. Hati akhirnya menerima. Kalau hati sudah menerima info, bahasanya kalau hati sudah menerima sebuah kebenaran, baik melalui pendengaran ataupun penglihatan, maka yang namanya jawarih atau anggota tubuh kita akan menerima sebuah ketetapan tersebut. Oh, anjen dalan kebenaran iku belok nganan. Hati sudah menerima info tersebut. Otomatis kita akan menggerakkan badan kita agar beloknya menuju ke kanan. Tapi lah wis buntu teko awal, gak ketok teko awal, ya wis mari Pak, buntu Pak. Pon niku sak monten mawon riyen. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Yang kelanjutannya wa rabbukal ghafurur rahmah la yu'akhidum bima kasabu la ajjala law yu'akhidum bima kasabu la ajjala lahumul adzaba bal lahum mu'idul la yajidu min dunihi mau'ila ilahuna wallahu alam sawab. Al-Kahfi 58. Ilahuna wallahu alam sawab.